Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit membahas dari apa yang diamanatkan terkait saum dalam upaya menjaga lingkungan. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Allah taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah Muhammad, berjalanlah di bumi lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 41 surat Ar-Rum ini Allah menjelaskan tentang nampaknya kerusakan-kerusakan yang ada. Kerusakan yang dimaksud menurut ulama yaitu Ibnu Katsir menyampaikan bahwa kerusakan yang dimaksud bukan sekedar kerusakan alam, tapi bisa dilihat juga sebagai kerusakan moral, ketimpangan sosial, ketidakadilan, munculnya kezaliman, banyaknya korupsi. Mungkin kalau kita lihat sekarang munculnya bencana alam seperti beberapa hari yang lalu mungkin di Bekasi, di daerah Jabodetabek, kemudian ada juga di daerah Bandung Selatan dan tempat-tempat lainnya. Ada yang longsor, ada yang gempa bumi dan lain sebagainya. Allah mengatakan bahwa munculnya kerusakan-kerusakan itu sebetulnya bima kasabat aydin nas. Penyebabnya sebetulnya karena apa-apa yang sudah dibuat oleh tangan manusia. Bisa jadi munculnya kezaliman, ketidakadilan itu juga karena apa? Perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Bahkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar yang dikarang oleh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan karena manusia melanggar aturan Allah,
melakukan kezaliman dan banyak mengikuti hawa nafsu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saum di bulan Ramadan ini yang dimana saum itu bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ternyata dengan saum itu sebenarnya Allah sedang memberikan solusi pencegahan. Apa solusi pencegahannya? Dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Karena saum itu bukan sekedar menahan lapar dahaga, tetapi manusia juga diajak dirinya untuk mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-siyamu junnah. Saum itu adalah perisai. Maka orang yang saum itu fala yarfuth wala yajhal. Apa artinya fala yarfuth? Jangan berkata kotor. Cek orang Sunda mah ulah cawokah. Hati-hati. Sebetulnya berkata jorok itu tidak boleh berkata jorok itu bukan berarti ketika saum saja. Itu harus direalisasikan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Entah itu di saum Ramadan maupun di selain Ramadan, kita harus dijaga. Ulah asalnya rios. Mau sahur Pak Agus mah ulah jorok-jorok ya Pak Agus ya. Itu ngobrol. Wala yajhal, jangan melakukan hal-hal yang bodoh, maksudnya tidak bermanfaat. Karena salah satu tanda ciri keimanan seseorang itu ia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, hendaklah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu yang bermanfaat. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang ketika kita saum kemudian mengajak dia untuk berkelahi atau mencelanya, katakan mohon maaf inni shaimun, punten abdi nuju puasa. Maaf saya sedang puasa. Bukan begini, punten abdi nuju saum, ulah ayeuna lamun erek geus maghrib jeung urang sanes. Jadi bukan berarti kita saum jaga sampai maghrib, karena sudah maghrib berkeliaran seperti kuda yang keluar dari kandang, segala apapun dilakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika manusia itu mampu mengendalikan dirinya di bulan Ramadan, insya Allah setelah Ramadan itu dia akan menjadi orang yang lebih peduli terhadap sesama dan juga terhadap lingkungannya. Kemudian surat Ar-Rum ayat 42 menjelaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk belajar dari umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang bagaimana? Umat-umat yang karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya. Jadi kita itu harus belajar sejarah. Jadi jas merah jangan lupa sejarah. Jangan melupakan sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang kaum Ad. Yang bagaimana sih kaum Ad itu? Kenapa dia dihancurkan? Kaum Ad itu oleh Allah Ta'ala diberikan kelebihan apa? Fisiknya, kekuatannya. Maka orang Ad itu kalau dulu membangun itu dengan bangunan-bangunan tinggi besar, pilarnya besar-besar. Saking merasa dirinya sebagai kaum yang kuat, sampai mereka menantang Nabi Hud alaihissalam, cik turunkan adab ke kami, turunkan adab kepada kami pasti bisa untuk menahannya. Masya Allah, oleh Allah Ta'ala diberikan bagi mereka adab dengan angin yang begitu besar
besar selama 7 malam 8 hari. Dengan itu kekuatan yang mereka rasakan dalam diri tidak berguna apa-apa, mereka habis semuanya, tidak tersisa. Kaum Ad dia mau dikurang mengerin ayat jelema gede otot binaragawan gitu nih. Ulah sok ngarasa gedetan ada. Jangan merasa diri paling kuat, paling besar. Ternyata apa? Di sisi Allah kekuatan itu kalau disombongkan tidak ada apa-apanya. Kemudian lamun urang geus maleutik polontong deh, tah eta contoh yang lain, kaum Tsamud. Kaum ini diberikan kelebihan oleh Allah dengan apa? Kepintarannya. Maka sampai dituliskan dalam Al-Quran itu saking pintarnya mereka bisa membuat bangunan-bangunan, rumah-rumah dengan memahat gunung. Hebatnya kaum Tsamud itu. Tetapi ketika diajak oleh Nabi Saleh untuk beriman, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya dan kepintarannya, maka Nabi Saleh itu kan diberikan mukjizat. Salah satunya apa? Bisa keluar dari batu itu unta betina. Kata Allah disampaikan kepada Nabi Saleh, sampaikan kepada kaummu, ini unta jangan diganggu, jangan dibunuh. Karena kaum Tsamud itu merasa dan mau nanaon teu asup logika cenah manya onta dipaihan urang diadab. Maka mereka membunuh unta itu dan apa yang terjadi datang kepada mereka azab Allah Ta'ala dengan gempa yang berturut-turut dan mereka habis semuanya, tidak tersisa. Ada lagi kaum Saba. Dalam surat Saba sampai disebutkan itu ada nama surah di dalam Al-Quran. Ayat 15 sampai 16 itu diterangkan. Dalam ayat 16 diterangkan kaum Saba itu diberikan oleh Allah itu apa? Kemakmuran, kesuburan, negeri yang aman, tentram, subur, makmur, sampai dikatakan kanan kirinya saja kebun. Para ulama tafsir menjelaskan kalau ada orang bawa keranjang di atas kepalanya, keluar dari kebun itu penuh keranjangnya dengan buah-buahan dan sayuran yang segar. Wah, tidak bayang. Silalang mau di Pangalengan ya, di urang mah di mana di Lembang seluruh sayuran eta mah teu acan aya naon. Bayangkan orang masuk ke dalam kebun dengan keranjang yang kosong, keluar dengan keranjang yang penuh dengan buah-buahan dan sayuran dan segar. Kata Allah, kulu, silakan makan dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sampai disebutnya juga dalam surat Saba itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi dalam surat Saba ayat 16 fa'aradu, mereka malah mengingkari, berpaling dari Allah, kufur nikmat. Maka apa? Maka Allah mengirimkan kepada mereka sailal arim, banjir arim atau banjir bandang. Karena apa? Di arim itu di sana orang Sabah itu dulu membuat sebuah bendungan yang kala itu secara segi pengetahuan dan keilmuan baru ada di zaman itu. Hebat, itu ada bendungan. Tetapi kan itu sesuatu yang dibuat oleh manusia, ada kekurangannya. Karena mereka sombong, merasa diri sudah sejahtera, tidak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Katsir, Allah mengirimkan apa? Tikus-tikus yang menggerogoti bendungan itu, yang semakin hari ada retakan-retakan dengan digerogoti oleh tikus itu, dan muncullah apa? Banjir bandang atau sailal arim. Dengan banjir itu yang awalnya tanahnya subur makmur berubah, yang ditumbuhkan dari tanahnya bukan lagi buah segar, tapi apa? Buah-buahan yang pahit, tidak produktif, tidak bisa dipakai jeung naon, tidak gitu bisa. Bayangkan, yang awalnya subur menjadi tidak subur. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan kesombongan, mengikuti hawa nafsu, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen saum Ramadan ini mari jadikan sebagai apa? Upaya untuk merenung, berkaca, merefleksikan diri, sudah sampai mana kita peduli terhadap orang lain, sudah sampai mana kita peduli terhadap lingkungan. Karena ternyata dari saum itu harusnya yang tumbuh itu adalah akhlak yang baik, bukan akhirnya menjadi kesombongan, ngerasa diri saum, ngerasa diri taraweh wae, ngerasa diri wong etika, merasa dirinya tidak akan berdosa. Tapi coba, saum itu ternyata bukan untuk diri sendiri saja, tapi punya dampak sosial yang baik, dampak lingkungan yang baik. Jangan sampai gara-gara buka bersama sampahnya jadi makin banyak, dibuangnya sembarangan lagi. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang selalu apa? Semakin meningkat ketakwaannya, semakin meningkat keimanannya, sehingga apa? Nanti di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi lebih peduli kepada orang lain dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.